Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk em, membuat program sederhana menggerakkan servo ketika servo mendeteksi ada sensor ultrasonik yang mengukur jarak lebih kecil dari 10 cm, maka servo akan bergerak 90 derajat ke arah berlawanan, dan ketika sensor ultrasonik membaca jarak lebih besar dari 10 cm, maka servo akan kembali ke arah sebelumnya. Untuk itu, pertama-tama kita akan coba untuk membuat program di Nomokit, aplikasi yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya ya. Untuk kita buat programnya dan dibaca nanti di microcontroller. Nah, langkah pertama, ini adalah aplikasi Nomokit yang sudah kita buka. Untuk aktifkan atau menuliskan program, blok program untuk Arduino yang akan kita bangun, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginisiasi atau memperkenalkan perangkat-perangkat yang akan kita bangun. Nah, karena kita menggunakan Node MCU 82, kita menggunakan ISP8266 atau lebih dikenal dengan Node MCU, maka kita harus menginput atau memperkenalkan dulu ISP ini di dalam program Nomokit kita. Dan terlebih dahulu, sebelum kita cari di mana letak program tersebut, kita mencolokkan kabel USB kita pada eh, laptop dan menghubungkannya eh, pada ISP8266 menggunakan kabel data. Setelah terhubung, kita coba menginisiasi atau mencoba melihat terhubung dengan aplikasi kita atau tidak dengan cara klik pada tombol ini ya. Ada gambar seperti gambar IC atau chip ya. Kita klik di situ. Karena kita menggunakan NOT MCU atau ISP8266, maka kita tulis NOT MCU. Muncul NOT MCU, kita klik. Nah, jika dia terhubung, kabel yang kita udah hubungkan tadi, maka akan ada tulisan device name. Ini, device name, COM ini serial yang terhubung sama kabel data kita tadi dengan laptop kita. Maka kita klik connect. Nah, kita klik Go Editor. Ini adalah tampilan Arduino yang akan kita coba programkan ya. Bagaimana menggerakkan servo ketika sensor ultrasonik membaca jarak lebih kecil dari 10 cm, servo bergerak 90 derajat. Ketika sensor ultrasonik mendeteksi bahwa jarak lebih besar dari 10 cm, maka servo akan bergerak kembali. Di mana melihat jarak 10 atau tidaknya, kita hubungkan dengan aplikasi Blink nantinya. Nah, dari itu kita membutuhkan 3 perangkat yang harus kita kenalkan dulu di aplikasi ini. Karena di sini yang muncul hanya aplikasi bawaan atau defaultnya langsung, yaitu Event Control Operator Variable MyBlock Pin Serial Data. Maksud-maksud ini Anda bisa baca di buku yang telah disediakan sebelumnya, bagaimana fungsi-fungsi dari masing-masing item ini. Nah, untuk menambahkan library atau menambahkan perangkat yang akan kita butuhkan, seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, kita membutuhkan Blink, kemudian kita harus menginisiasi, mengenalkan juga uh, ultrasonic, dan satu lagi adalah servo. Maka kita tambahkan di add extension library-nya ya, kita tambahkan menggunakan add extension saja. Kita klik di sini, kita mencari library Blink terlebih dahulu. Kita klik Blink, kemudian ini muncul, kita tinggal klik sampai tulisannya load. Kalau udah load, maka otomatis ada muncul di sini, Blink IoT. Ketika kita klik sini, maka eh, bahasa-bahasa pemrograman yang berbentuk blok programming sudah terhubung dan terbaca di sini ya. Oke, selanjutnya kita add extension lagi. Kita masukkan servo. Servo tinggal kita klik juga sampai tulisan load, maka akan muncul di sini servo.
coklat ya. Kita klik. Nah, nih perintah-perintah atau bahasa pemrograman yang sudah diinisiasi atau yang sudah dibuat dalam bentuk blok programming. Selanjutnya terakhir kita masukkan ultrasonic. Ultrasonic. Oke, ya, kita nih ultrasonic udah muncul di warna ungu. Ini adalah bahasanya ultrasonic dan red distance. Nah, selanjutnya kita mulai bekerja membuat program. Nah, untuk memulai program Arduino itu akan selalu dimulai dengan start, ya. Start. Setiap kita memulai program, maka biasanya dilakukan dengan start. Pada event atau pada aplikasi NomoKit, karena kita tinggal drag and drop, kita cari aja. Menu start di sini adalah when Arduino begin, karena start. Kemudian apa? Kita kan mau mengenalkan blink. Kita tinggal ke arah blink. Untuk mengenalkan blink itu kita bisa gunakan ini. Kita gunakan ini di library folder CU. Kan? Kemudian kita masukkan blinknya, connectednya kemana. Kita masukkan bagian RTC di bawah untuk diletakkan di sini. Kemudian baru kita panggil begin blink default-nya. Nah, ini kita sudah memanggil menu untuk blink. Nanti akan baca jarak, ya. Kemudian kita akan melihat tulisan jaraknya. Yang membaca jarak itu sensor ultrasonic. Cuman kita mau tahu berapa jaraknya itu kita lihatnya di blink. Nah, selanjutnya kita akan menginisiasi atau memasukkan apa servo. Maka kita tinggal klik init servo. Nah, ini servo 1, pinnya pin berapa? Ini yang akan menentukan kabel berapa, kabel akan kita input atau ditaruh di pin berapa itu di sini. Kalau kita buat servo itu di D4, maka nanti kabel yang kita hubungkan juga harus ke D4 ya. Oke, ini biarkan saja di D4. Kemudian kita kenalkan lagi yaitu ultrasonic. Kita klik ultrasonic. Kalau ultrasonic ini ada trigger dan echo di tampilan ultrasonicnya ya. Kabel ultrasonik itu nanti ada pin untuk trigger dan pin untuk echo. Nah, pin-pin tersebut kita masukkan. Ini nggak boleh sama ya. Kalau defaultnya 2 D4, kebetulan servo udah kita D4, maka trigger untuk ultrasonik kita bedakan. Berarti kita tulis misalnya D5, kemudian untuk echo-nya kita tulis D6 pinnya ya, biar agar gampang baca. Sampai di sini include nih. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini aplikasi yang bahasa C ya, yang biasanya ditulis oleh programmer profesional ini seperti ini. Include ISP bla bla bla, include blink bla bla bla, include. Tapi ketika kita menggunakan NomoKit, itu kita tinggal drag and drop saja. Yang penting kita ngerti logika berpikirnya. Oke, jadi segala sesuatu akan jadi lebih gampang. Nah, selanjutnya kita mulai memprogram dengan cara buat kontrol. Kontrol, kita akan buat ini looping ya, looping atau programnya terjadi berulang-ulang. Makanya kita klik forever. Karena kita ingin membuat sensor ultrasonic itu membaca jarak ya, berapa sentimeter, maka kita bisa buat variabel jarak dulu ya, karena jarak belum ada di sini ya. Variabel belum ada, kita coba buat variabel. Make a variable. Kita butuh variabel jarak misalnya untuk membantu kita mempermudah dalam program ini. Oke, di sini sudah ada variabel jarak. Maka kita masukkan variabel jarak ini ke forever. Nah, di sini kita bahasanya buat jarak untuk membaca apa? Membaca servo membaca ultrasonik. Membaca ultrasonik dalam bentuk sentimeter read distance. Maka kita masukkan read distance ini ke 0 ini kita masukkan. Jadi baca jarak untuk sentimeter di ultrasonik ya.
Selanjutnya kita hubungkan ke Blink. Blink itu untuk membaca virtual pin-nya di di ultrasonic ini virtual pin-nya akan baca berapa. Nah, kita masukkan di bawah set jarak. Nah, di sini ada V0, V1, V2, dan V seterusnya. Ini boleh kita pilih apa aja, tapi nanti ketika kita memprogram di Blink, maka kita harus input sesuai dengan yang kita program. Kita ikutin aja V0, maka di sini sudah kedeteksi ya bahwa Blink Virtual Wide V0 untuk membaca apa value-nya, isinya. Itu membaca ultrasonic sentimeternya ya. Masukkan saja. Oke, sudah. Kemudian kita eh, set serial print. Kita klik serial print bahwa ini memprint atau membaca. Kembali lagi, ini kan Hello Namo Kit ya. Kita ganti variabelnya karena kita sudah buat variabel jarak. Kita baca jarak. Nah, maka di sini perintah untuk menghubungkan eh, menghubungkan sensor ultrasonik untuk terbaca di Blink sudah selesai. Selanjutnya bagaimana kita menghubungkan eh, perintah bahwa ketika sensor ultrasonik membaca lebih kecil dari 10 cm, maka server bergerak. Nah, untuk itu, maka kita akan membuat perintah if else. Maka kita ke kontrol, if, then else. Maka kita pilih. Jika ini, maka begini. Nah, itu logikanya ya. Nah, apa yang jika ini maka begini? Lain itu, maka begini. Itu ya, kalau kita belajar logika pemrograman. Nah, selanjutnya kita pilih if. Dalam sini ada operator. Operator apa yang kita pilih? Mari kita pilih. Karena tadi kita maunya lebih kecil dari 10 cm. Nih, kita pilih ini. Tanda ini ya. Karena ini bentuknya segi 5, maka kita juga harus cari yang segi 5. Karena kalau kita masukkan beda, dia nggak akan mau. Misalnya kita coba nih. Kita masukkan ini. Nah, nggak akan mau dia. Nah, kita harus memasukkan sesuai dengan gambar. Ini kan gambar segi 5, maka yang akan masuk ke posisi tersebut adalah yang berbentuk segi 5. Oke, sorry. Kita akan membacanya lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, kita masukkan ini. Nah, dengan perintah, jika if ini lebih kecil dari 10, kita tadi maunya 10 cm ya, 10 cm. Nah, ini apa? Kita tulis adalah red distance. Jika sentimeter atau ultrasonik, sensor ultrasonik yang menghitung sentimeter lebih kecil dari 10 cm, maka servo, maka di sini right servo, terus servo 90 derajat. Else, selain dari itu, right servo 0. Kembali seperti semula. Nah, ini adalah perintah yang akan kita gunakan agar terbaca di sistem. Selanjutnya apa? Udah selesai. Maka kita tutup aplikasi ini dengan eh, belum ditutup ya, maksudnya untuk memanggil ini menormalkan karena kita tadi menggunakan timer RPG, maka kita juga call timer run function, kemudian kita panggil juga call blink run function. Oke, sampai di sini selesai programnya. Tapi belum, kita harus mengisi template ID, template name, AutoCAD. Ini dari mana? Nah, ini akan kita isi berdasarkan data yang akan kita dapatkan dari eh, Blink, aplikasi Blink. Makanya aplikasi Blink harus kita konfigurasi dulu. Setelah ini kita dapatkan, baru kita klik upload nantinya. Baik, selanjutnya saya akan arahkan cara bagaimana membuat atau mengkonfigurasi di Blink. Sekarang kita sudah berada di Blink Console, atau bagaimana konfigurasi Blink Console ini agar terhubung dengan aplikasi yang sudah kita
program tadi di Nomokit. Untuk langkah-langkah login atau daftar akun itu dapat dilihat pada video lainnya atau materi lainnya. Hari ini cuman kita akan membahas bagaimana link konsol ini bisa menghubungkan dengan aplikasi servo dan ultrasonik yang sudah kita program tadi sebelumnya di nama Kit. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat template-nya. Ini klik developer zone, kemudian klik my template, kemudian kita pilih di bagian kanan new template ya, kita buat. Misalnya kita di sini kita template-nya karena kita mau menjalankan ultrasonic, kita buat ultrasonic dan servo misalnya. Nah, hardware yang kita pilih karena kita menggunakan ISP8266, maka kita pilih ISP8266. Wi-Fi-nya, connection Wi-Fi-nya, pakai Wi-Fi maksudnya, koneksi pakai Wi-Fi. Description-nya kita abaikan saja dulu, kita klik done. Oke. Nah, dia akan otomatis muncul ke sini, mengarahkan ke template yang harus kita desain. Ini home-nya. Apa yang harus kita konfigurasi? Kita harus konfigurasi template, data stream buat dashboard, dan masukkan device. Nah, selanjutnya kita pilih eh, template tadi sudah kita desain ya. Langsung kita masuk ke data stream. Pilih data stream. Nah, add new data stream. Pilih virtual pin. Pilih virtual pin. Nah, tadi kita eh, apa nama itunya kan jarak ya. Jarak servo kita buat saja jarak. Kemudian pin tadi kita buat jarak pin ini pin banyak ya. Ini ada V1, V2, V3 atau kita bisa tulis V berapa saja. Sesuai yang kita tulis di program nomokit. Karena tadi V0 maka kita tinggal V0. Kemudian tipe datanya itu kan dia sentimeter ya. Maka tipe datanya integer saja. Unitnya kita buat sentimeter. Tinggal klik C. Kalau otomatis ada tuh ya sentimeter. Nah, kira-kira maksimalnya berapa di sentimeter yang kebaca misalnya. Anggaplah sekitar 200 sentimeter misalnya ya. 200 kita buat minimalnya 0, maksimalnya 200. Kemudian default value-nya 0 saja. Kemudian kita klik create. Nah, ini kita sudah menuliskan atau menginisiasi untuk virtual pin V0 tadi. Selanjutnya kita arahkan lagi ke menu atau ini ya ke menu web dashboard ya. Ini tampilan yang akan muncul di dashboard kita atau di sistem dashboard kita. Biar kita nampak nanti berapa angkanya. Nah, untuk melihatnya kita bisa memilih nih beberapa widget box yang ada di sini. Ada switch, slider, image button. Ini yang kalau ada upgrade-upgrade itu berbayar ya. Karena kita pakai gratis, kita cari yang gratis saja. Ini kita bisa pilih label atau gauge, tapi enaknya kita membacanya lewat gauge ya, tampil seperti itu. Maka saya di sini pilih gauge saja. Nah, kita pilih gauge. Kemudian setelah kita arahkan, kita tarik ya, kita tarik menggunakan kursor dari kiri langsung kita tarik ke kanan seperti itu. Kalau menghilangkannya, kita tarik dari hapus ya. Nah, setelah kita arahkan gauge tadi ke dashboard sebelah kanan dari kiri ke kanan, maka di sini akan otomatis muncul nih. Maka kita cari menu setting nih. Tombol setting, klik di sana. Kemudian di gauge ini kita tulis kita choose data streamnya apa. Tadi kan V0, tinggal klik V0 jarak. Nih, titelnya otomatis juga berubah jarak. Dan di sini tampilannya akan nih jarak berapa sentimeter di sini ya. Ini lebih kurang tampilannya nanti seperti itu. Nah, jika sudah, maka ada tombol save di sini. Maka kita klik save. Oke. Nah, nih. Ini kira-kira tampilan yang akan tampil di web dashboard kita atau di kalau kita menggunakan aplikasi Blink di HP tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu apa lagi? Kalau setelah kita sudah widgetnya sudah, data streamnya sudah, selanjutnya kita klik save. Save. Ini adalah tampilan
yang akan muncul di dashboard. Jika sudah, selanjutnya kita ke menu device, klik new device. Karena kita tadi sudah membuat template-nya, tinggal langsung from template. Template-nya tadi apa namanya? Yaitu ultrasonic dan servo, maka kita pilih ultrasonic dan servo. Kemudian kita klik create. Nih, ini adalah tampilan di web dashboard kita nanti. Ketika kita mendekatkan objek atau tangan kita ke arah sensor ultrasonik, maka otomatis akan mengarah nih. Akan baca. Nah, untuk data di samping kanan ini ada template ID, ada template name, token. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam eh, program yang ada di IoT, yang ada di Nomokit. Pertama kita copy template ID-nya, kita arahkan copy, kita masukkan di Nomokit, template ID pastekan. Kemudian template name-nya kita cari lagi di sini. Ultrasonic dan servo, copy. Tanda kutipnya jangan kita masukkan ya. Oke, AutoCAD, template name ultrasonic. Selanjutnya kita copy yang terakhir yaitu token-nya. Copy, dan kita pastekan di token. Nah, selanjutnya jangan lupa SSID-nya juga diisi. Kebetulan saya menggunakan WiFi dengan SSID Bunda. Kemudian passwordnya kita masukkan juga Sementara F1. Nah, ini udah selesai program kita. Konfigurasi di sini juga udah selesai. Nanti kita bisa lihat hasilnya juga. Nah, tinggal kita upload. Nah, tinggal caranya gimana? Klik upload di sini. Sampai biarkan eh, apa sistem yang bekerja, komputer yang bekerja mengirimkan data dari Nomokit kita, dari bahasa pemrograman yang sudah kita buat, mengarah ke microcontroller yang sudah kita hubungkan. Nah, jika sudah, baru selanjutnya kita lanjut ke proses setting perangkat kerasnya ya, untuk kita cobakan. Baik, selanjutnya setelah kita tadi upload program ke microcontroller .mcu, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba pengkabelan atau konfigurasi perangkat kerasnya, bagaimana menghubung servo, kemudian sensor ultrasonik ya. Karena tadi sudah di-coding di servo bagaimana ketika sensor ultrasonik membaca jarak lebih kecil dari 10 cm, maka servo akan bergerak ya. Kalau servo ini kabel bawaannya sudah ada, nanti kita pengkabelannya. Untuk MCU atau microcontroller, biar terhubung dengan servo dan juga sensor ultrasonik, maka kita butuh satu lagi alat yang namanya expansion board ya. Ini ibaratnya dudukan atau tempat letaknya sensor ultrasonik, dan kabel-kabel yang ada di sini itu yang nanti pin-pin yang ada di sini yang kita gunakan untuk memasang atau menghubungkan kabel-kabel pada sensor ya. Ini expansion MCU, ini adalah untuk kabel sumber dayanya nanti dari adaptor keluaran 6-12 volt bisa. Kemudian ini tempat letak dudukan microcontroller, dan kita bisa baca di sini ada pin namanya, ada dari D1, D0 dan seterusnya. Oleh karena itu tulisan D0 yang ada di microcontroller harus disesuaikan ya. Kalau di sini ada D0, maka di sini D0-nya. Jangan sampai salah letak. Baik, kita taruh atau kita letakkan seperti ini. Ya. Setelah microcontroller terpasang dengan tepat pada expansion boardnya, maka langsung kita lakukan pengkabelan. Nah,
ini servo. Kalau servo itu sudah ada kabel bawaannya dari pabrikannya, ketika kita beli langsung ada kabelnya. Cuman kalau kita taruh di bagian sini, ini karena dia udah terpatri seperti ini, agak sulit kalau kita meletakkan di sini karena expansionnya atau pinnya agak berjauhan ya letaknya. Maka kita butuh kabel jumper lain, yaitu male to female. Kita sesuaikan warnanya, oranye sama oranye, karena di servo itu sudah ada ketentuan karena kabel bawaan. Oranye itu untuk pin, merah itu untuk volt atau VCC, dan coklat itu untuk ground. Maka setelah kita sesuaikan kabelnya, baru kita letakkan di expansion board. Kita cari yang groundnya di sini. Untuk VCC-nya khusus servo itu harus di 5 volt ya. Kita cari yang 5 volt seperti ini. Dan untuk kabel pinnya servo itu tadi kita taruh di D4, maka kita cari pin D4. Nah, seperti ini. Ini pengkabelan untuk servo udah selesai. Selanjutnya kita buat pengkabelan untuk ultrasonic. Ultrasonic ini sendiri sudah ada ya tulisannya, ada VCC, ada trigger, echo atau echo, di sini VCC. Nah, kita tinggal cari kabel female to female agar bisa terhubung nantinya ke pin yang ada di expansion board. Kalau ini kabelnya boleh sembarangan saja, asal kita tahu untuk di mana ditaruhnya, karena ini tidak ada kabel bawaan. Jadi kita bisa meletakkan sesuai dengan pin atau nomor yang sudah kita konfigurasi di program. Nah, intinya VCC kita taruh di volt di sini. Nah, kalau ultrasonic itu cuma butuh voltnya 3 volt, maka kita taruh di 3 volt. Ini udah ada tulisan ya, jadi kita tinggal letakkan sesuai dengan tulisannya. Sementara untuk ground, kita taruh di ground. Baru di trigger. Nah, trigger itu kemarin kita taruh di pin D5. Kita taruh di pin D5, dan echo itu berada di pin D6. Kita input juga kabelnya di D6 sesuai dengan yang kita program di nomokit atau di bahasa pemrogramannya. Nah, sekarang pengkabelannya sudah selesai, tinggal kita cobakan dengan menggunakan kabel adaptor power ya, keluaran 6 volt. Untuk memastikan apakah sensornya sudah bekerja dengan baik. Kita coba apakah sudah berhasil atau tidak. Kita colokan kabel, kemudian kita dekatkan ini servo, ini sensor ultrasonic. Mari kita dekatkan. Oke ya, membaca ya. Ketika kita servo kita dekatkan dengan objek, maka servo bergerak. Kita jauhkan tangan kita, maka servo bergerak ke arah sebelumnya. Oke, berarti sudah berhasil. Tinggal kita lihat apa hasilnya di laptop atau aplikasi Blink, apakah terbaca sentimeter servonya, jarak servonya, dan indikator LED-nya. Mari kita lihat di komputer. 200 ya.